Info terkini guys, cek fakta. Benarkah Kaisang tak wajib lapor gratifikasi? Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep tengah menjadi sorotan usai menumpang jet pribadi ke Amerika Serikat bersama keluarganya. Dia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi. Polemik ini muncul usai Kaisang dan istrinya Erina Gudono menumpang jet pribadi Gulfstream G650 ER ke Amerika Serikat. Belakangan pesawat itu diketahui milik perusahaan pengembangan gym asal Singapura, Garena Online. Perusahaan ini terafiliasi dengan salah satu penyedia marketplace Shopee di bawah naungan Sea Limited Singapura. Sejumlah pernyataan muncul menyatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban melaporkan gratifikasi karena bukan pejabat. Apakah benar Kaisang tidak wajib melapor gratifikasi? Mari cek faktanya. 1. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan bentuk pemberian lainnya. Pemberian tersebut bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri serta dilakukan dengan berbagai cara, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menggunakan secara elektronik atau tanpa sarana elektronik. Hal itu termuat dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 1999, Jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pasal 16 menyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gratifikasi harus dilaporkan ke KPK dalam kurun 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Siapa yang wajib melaporkan gratifikasi? Dalam konteks pelaporan gratifikasi, penting untuk memahami siapa yang wajib melaporkan gratifikasi. Berdasarkan peraturan KPK, kewajiban melaporkan gratifikasi berlaku bagi penjabat negara atau penyelenggara negara. Jika dijabarkan dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, telah diatur lebih luas soal siapa pegawai negeri sipil, PNS, dan aparatur sipil negara ASN. Pejabat publik adalah individu yang ditunjuk instansi umum atau negara untuk memegang jabatan atau melaksanakan tugas-tugas negara. Mereka menerima gaji dari keuangan negara, daerah, atau korporasi yang mendapatkan bantuan dari negara. Pejabat publik juga dapat bekerja di korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Peran mereka mencakup tanggung jawab penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atau organisasi yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Sedangkan penyelenggara negara adalah pejabat yang punya peran menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang tugas utamanya terkait dengan pelaksanaan urusan negara. Apakah Kaisang termasuk pejabat negara? Jika dirunutkan dari argumen hukum yang ada, Kaisang bukanlah seorang pejabat negara. Meski dia tokoh publik dan kini terjun ke politik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dia tidak punya jabatan di pemerintahan atau posisi di lembaga negara yang membuat suami Erina Gudono itu wajib melaporkan gratifikasi. Dengan demikian, secara hukum Kaisang memang tak punya kewajiban untuk melaporkan gratifikasi, kecuali jika dia menanti memegang jabatan publik atau penyelenggara negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tidak disebutkan pengurus partai politik sebagai penyelenggara negara. Hal ini pernah disinggung Ketua KPK Firly Bahuri terkait status pengurus partai politik yang tak dikategorikan menjadi penyelenggara negara. Dia mengatakan pengurus parpol seharusnya masuk kategori penyelenggara negara. Posisi keluarga Kaisang sebagai pejabat negara. Meski Kaisang tidak diwajibkan melaporkan gratifikasi karena bukan pejabat negara, dia tetap berada di bawah sorotan publik. Mengingat posisinya sebagai putra Presiden Joko Widodo dan keluarganya memiliki jabatan mentereng, Kaisang masih berpeluang terjerat hukum. Mantan penyidik KPK Praswat Nugraha menjelaskan jika pemberian fasilitas jet pribadi ini adalah gratifikasi, maka status penerima gratifikasi adalah keluarga Kaisang merupakan penyelenggara negara. Keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara yakni Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming yang merupakan mantan wakil kota Solo dan wakil presiden terpilih, serta Bobi Nasution mantan wali kota Medan. Jadi status Kaisang dalam konstruksi pasal 12B Undang-Undang 31 tahun 1999, Undang-Undang 20 tahun 2021 menjadi perantara penerimaan gratifikasi, ujar Praswat saat dikonfirmasi di IDN Times. Sementara mengutip situs Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, pegawai negeri atau
penyelenggara negara atau pejabat publik rentan menerima gratifikasi. Ada beberapa celah-celah yang bisa disusupi. Salah satunya melalui hadiah yang diterima keluarga atau kerabat pegawai negeri atau pegawai negeri sipil dari pihak yang memiliki konflik kepentingan. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (KPK) pernah menangani laporan gratifikasi terkait seorang pegawai kementerian. Dalam kasus tersebut, anak pegawai tersebut menerima sepeda dari iparnya, seorang pengusaha yang sedang terlibat proyek di kementerian tempat pegawai tersebut bekerja. Kasus gratifikasi di Indonesia bukan sekali dua kali terjadi. Kasus yang melibatkan pengusaha atau non-pejabat seringkali menjadi sorotan. Ada beberapa contoh kasus gratifikasi yang melibatkan pengusaha atau non-pejabat yang telah menjadi perhatian publik Indonesia. Nah, itu dia tentang cek fakta Kaisang yang dia mengatakan bahwa benarkah Kaisang tak wajib lapor gratifikasi.